Terima kasih ya Erwin. Hari ini aku sangat bahagia sekali. Nah, sebagai gantinya kamu boleh minta apapun dariku. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya ingin berbagi pengalaman yang tak pernah bisa saya lupakan sepanjang hidupku nih teman-teman. Jadi dulu saya pernah bekerja sebagai OB ya teman-teman. Nah, saya itu punya bos yang hobi ngecamp. Pada suatu ketika saya dipanggil ke ruangan dia. Buset dah, aku takut banget sumpah. Takut kalau dipecat. Ternyata dia mengajak saya camping di puncak nih teman. Wah, dalam hati saya dapat rezeki nomplok nih. Bos saya cantik banget sumpah teman. Bener juga kan? Setelah kami berdua berada di atas puncak, bos saya langsung minta. Nah, biar tidak penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Angin malam di ketinggian Bukit Jagatraya tidak sekedar berembus, ia mencambuk. Suaranya melengking seperti jeritan roh-roh yang tersesat di antara tegakan pohon pinus yang menjulang kaku. Suhu udara telah merosot tajam, menyentuh angka yang sanggup membekukan embun di ujung daun. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, berdiri sebuah tenda glamping mewah dengan lampu-lampu gantung temaram yang tampak kontras dengan kegelapan hutan di sekelilingnya. Yunita, sang CEO dari imperium bisnis properti yang disegani di ibu kota, berdiri di bibir tebing kecil di depan tendanya. Ia mengenakan jaket bulu angsa termahal, namun tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena dinginnya hawa pegunungan, melainkan karena dingin yang merayap dari relung jiwanya. Setahun sudah ia menjandang status janda setelah kecelakaan tragis merenggut suaminya. Seorang pria yang mencintainya dengan cara yang salah, penuh dengan kekangan dan ambisi. "Ibu, sebaiknya masuk ke dalam. Kabut mulai turun, jarak pandang kita hampir nol." Sebuah suara berat namun lembut memecah lamunan Yunita. Yunita menoleh. Di sana berdiri Erwin. Pemuda itu adalah seorang office boy di kantor pusatnya. Pria dengan rahang tegas, tatapan mata yang teduh, dan tubuh atletis yang terbentuk dari kerja keras, bukan dari pusat kebugaran mewah. Erwin terpilih ikut dalam perjalanan ini karena kejujuran dan ketangkasannya yang pernah menyelamatkan dokumen penting Yunita dari banjir di basement kantor beberapa bulan lalu. Di kejauhan, sekitar 50 meter dari sana, terlihat siluet dua pria besar, Ridwan dan Jamal, dua supir pribadi sekaligus pengawal yang setia sedang sibuk memastikan mesin mobil tetap hangat dan memeriksa perimeter. Mereka adalah tembok pelindung Yunita, namun malam ini, tembok itu terasa sangat jauh. "Erwin, kemarilah. Jangan berdiri terlalu jauh di sana. Aku merasa hutan ini ingin menelanku," bisik Yunita. Suaranya parau, nyaris kalah oleh deru angin yang semakin kencang. Erwin melangkah maju dengan ragu. Ia sadar akan kasta di antara mereka. Ia hanya butiran debu di bawah sepatu hak tinggi Yunita jika mereka berada di kantor. "Saya di sini, Bu. Saya tidak akan membiarkan apapun menyentuh Ibu," jawab Erwin tenang, meski ia sendiri hanya mengenakan jaket parasut tipis yang dipinjam dari Jamal. "Tanganmu, kenapa tidak pakai sarung tangan?" Yunita meraih jemari Erwin. Dingin, jemari Erwin terasa seperti es, namun genggamannya sangat kokoh. "Saya terbiasa dengan dingin, Bu. Di desa saya dulu suhunya tidak jauh berbeda," coba Erwin menghibur, meski bibirnya mulai membiru. "Bohong," potong Yunita. "Tubuhmu gemetar, Erwin. Kenapa kau selalu berusaha terlihat kuat di depanku? Apa kau tidak tahu betapa melelahkannya berpura-pura kuat setiap hari? Aku memimpin ribuan orang, memecat orang tanpa berkedip, tapi di sini, aku bahkan tidak bisa menghentikan gigilanku sendiri." Tiba-tiba, guntur menggelegar di kejauhan, menggetarkan permukaan tanah yang mereka pijak. Kilat menyambar, menerangi wajah Yunita yang penuh dengan penderitaan. Bulu kudut Erwin meremang, bukan karena mistis, tapi karena ia melihat kerentanan yang begitu dalam dari wanita yang biasanya terlihat seperti dewi tak tersentuh di lantai paling atas gedung pencakar langit. "Ibu sedang sakit." Erwin memberanikan diri menyentuh wajah Yunita. "Panas sekali.
Anda demam, tapi tubuh Anda kedinginan. Ini gejala hipotermia awal. Dingin sekali, Erwin. Aku tidak kuat lagi, rintih Yunita. Tubuhnya lemas. Ia nyaris ambruk jika Erwin tidak segera menangkap pinggangnya. Dalam dekapan Erwin, Yunita merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, yaitu detak jantung manusia yang tulus, bukan detak jantung para kolega bisnis yang penuh muslihat, atau mantan suaminya yang penuh dominasi. Tolong hangatkan aku, Erwin. Jangan biarkan aku mati kedinginan dalam kesendirian ini. Aku butuh kamu. Aku butuh kehangatanmu, pinta Yunita sambil menarik kerah jaket Erwin, memaksa pemuda itu untuk tetap berada sangat dekat dengannya. Malam itu, di puncak bukit yang dingin, batas antara atasan dan bawahan lenyap. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang saling mencari perlindungan di tengah amukan alam yang siap melahap apapun. Erwin tahu malam ini akan mengubah segalanya. Ia bisa merasakan tanggung jawab yang besar, bukan hanya menjaga nyawa sang CEO, tapi juga menjaga kepingan hati Yunita yang retak. Namun, di balik kegelapan di luar tenda, Jamal dan Ridwan tampak gelisah. Mereka melihat tanda-tanda alam yang tidak beres. Burung-burung malam terbang rendah dengan suara gaduh, dan tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar halus secara konsisten. Jamal, firasatku tidak enak. Kita harus segera membawa ibu turun. Badai ini bukan badai biasa, bisik Ridwan dengan wajah tegang. Namun, di dalam tenda, drama yang lebih besar baru saja bermulai. Yunita telah melepaskan semua topeng kebesarannya, dan Erwin harus membuat pilihan, tetap menjadi OB yang patuh, atau menjadi pria yang memberikan kehangatan terakhir bagi wanita yang sedang sekarat karena kesepian. Udara di dalam tenda terasa semakin menyesakkan. Di luar, badai gunung mengamuk, seolah ingin merobek kain tenda yang kokoh itu. Bunyi petir bersahut-sahutan, menciptakan kilatan cahaya yang menembus sela-sela kain, menerangi wajah Yunita yang pucat pasi. Tubuhnya terus bergetar hebat, giginya gemeletuk karena dingin yang ekstrim. Erwin duduk di sampingnya, memegang tangan Yunita yang sedingin es. Ibu harus bertahan. Ridwan dan Jamal sedang berusaha memperbaiki mesin mobil agar kita bisa segera turun, bisik Erwin menenangkan. Namun Yunita menggeleng lemas. Matanya yang sayu menatap Erwin dengan tatapan yang menghancurkan hati. Tidak ada waktu lagi, Erwin. Aku merasakannya. Jiwaku membeku. Tolong, hangatkan aku. Jangan biarkan aku pergi dalam keadaan sedingin ini. Maka dimulailah rangkaian momen yang akan selamanya terukir dalam ingatan. Sebuah perjalanan emosional yang mereka sebut sebagai 4 ronde, perjuangan melawan maut dan kesepian. Ronde pertama, pelukan jiwa yang rapuh. Erwin melepaskan jaket tipisnya, lalu dengan penuh hormat namun protektif, ia memeluk Yunita. Ia membiarkan panas tubuhnya mengalir ke tubuh wanita itu. Yunita menyandarkan kepalanya di dada Erwin, mendengarkan detak jantung pemuda itu yang berdegup kencang namun stabil. "Kenapa kau mau melakukan ini untukku?" bisik Yunita di tengah isak tangisnya. "Karena di balik jabatan CEO itu, saya melihat seorang wanita yang hanya ingin disayangi, Bu," jawab Erwin tulus. Pelukan itu bukan tentang nafsu, melainkan tentang dua manusia yang saling menguatkan di ambang kehancuran. Ronde kedua, pengakuan di balik luka. Sambil terus mendekap, Yunita mulai bicara. Suaranya pecah, menceritakan rahasia yang tak pernah ia bagi pada siapapun. "Dunia mengira aku bahagia dengan harta ini, Erwin. Tapi suamiku dulu, dia memperlakukanku seperti pajangan. Aku sering dipukuli di balik pintu kamar yang terkunci. Harta ini adalah kompensasi atas rasa sakitku." Erwin mempererat pelukannya, memberikan kehangatan mental yang selama ini tidak pernah didapatkan Yunita. Ia membisikkan kata-kata penyemangat, memuji kekuatan Yunita, dan menghapus air mata yang terus membasahi pipi sang CEO. "Ibu adalah wanita terkuat yang pernah saya kenal. Jangan biarkan masa lalu membekukan masa depanmu." Ronde ketiga, katarsis di tengah badai. Memasuki ronde ketiga, emosi Yunita meledak. Ia menangis histeris, memukul-mukul dada Erwin dengan lemah, meluapkan semua kemarahan pada takdir yang begitu kejam padanya.
Kenapa aku harus sendirian? Kenapa tidak ada yang tulus mencintaiku? Erwin membiarkan Yunita meluapkan segalanya. Ia memegang kepala Yunita, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang seorang pelindung. Di ronde ini, Yunita merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai terangkat. Ia merasa hangat, bukan hanya kulitnya, tapi juga sudut-sudut hatinya yang paling gelap. Ronde terakhir, keheningan dan perjanjian terakhir. Di ronde terakhir, suasana mendadak sunyi. Mereka hanya saling menatap dalam kegelapan yang diterangi lampu baterai yang mulai meredup. "Erwin," bisik Yunita. Suaranya kini lebih tenang namun penuh kepasrahan. "Jika kita selamat dari malam ini, aku ingin kau tetap di sampingku, bukan sebagai OB, tapi sebagai orang yang memegang kunci hatiku." Erwin tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kesedihan mendalam. "Saya akan selalu menjagamu, dengan cara apapun, Yunita." Untuk pertama kalinya, Erwin memanggil namanya tanpa embel-embel jabatan. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari atas bukit. Tanah bergetar hebat. "Ibu, Erwin, keluar, longsor!" teriak Jamal dari luar dengan suara penuh ketakutan. Erwin segera tersentak. Ia melihat ke atas, bayangan hitam besar, bongkahan batu dan lumpur meluncur deras ke arah tenda mereka. Tanpa berpikir panjang, Erwin merenggut tubuh Yunita, menyeretnya keluar dengan kekuatan penuh. "Lari ke arah mobil, Yunita, jangan menoleh," perintah Erwin. Yunita berlari tertatih-tatih di atas tanah yang licin. Ridwan dan Jamal sudah menunggu di dekat mobil yang mesinnya baru saja menyala. Namun kaki Yunita tersangkut akar pohon, ia jatuh tersungkur. Di saat yang sama, batu besar seukuran mobil meluncur tepat ke arahnya. "Erwin!" jerit Yunita saat melihat Erwin melompat ke arahnya. Bukannya menyelamatkan diri sendiri, Erwin justru menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Ia mendorong tubuh Yunita sekuat tenaga hingga tubuh Yunita terlempar ke arah Jamal yang segera menangkapnya. Brak! Hening. Suara gemuruh longsor itu berhenti, digantikan dengan suara rintik hujan yang mendadak melambat. Kabut mulai tersingkap oleh cahaya fajar yang pucat. Yunita merangkak di atas lumpur, mengabaikan luka di lututnya. "Erwin! Erwin, kau di mana?" Ridwan dan Jamal membantu menyingkirkan puing-puing tenda dan kayu yang menimbun sosok di sana. Di bawah reruntuhan itu, Erwin terbaring, separuh tubuhnya tertindih batu besar. Wajahnya yang ganteng kini bersimbah darah, namun matanya masih sedikit terbuka. Yunita memangku kepala Erwin, memeluknya dengan sisa-sisa kehangatan yang tadi ia dapatkan. "Tidak, jangan tinggalkan aku. Kita sudah berjanji, Erwin. Kau harus menjagaku." Tangis Yunita pecah, meraung membelah kesunyian bukit. Erwin terbatuk, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ia meraih tangan Yunita dengan jemari yang gemetar. "Ibu, sekarang tidak dingin lagi kan?" bisiknya sangat pelan, hampir tak terdengar. "Tidak, Erwin, aku hangat karena kamu. Tolong bertahanlah." Erwin tersenyum untuk terakhir kalinya, senyum paling tulus yang pernah Yunita lihat seumur hidupnya. "Jadilah wanita yang bahagia, Yunita." Tangan Erwin perlahan terlulai, napasnya berhenti tepat saat matahari pertama menyentuh puncak bukit Jagatraya. Erwin pergi dalam tugasnya menjaga sang pujaan hati. Ridwan dan Jamal tertunduk lesu. Air mata mereka jatuh membasahi tanah yang berlumuran darah teman mereka. Yunita memeluk jasad Erwin erat-erat, tidak peduli dengan lumpur atau darah yang mengotori baju mahalnya. Di atas bukit yang dingin itu, ia akhirnya menemukan cinta yang paling murni, namun ia harus merelakannya pergi menjadi bagian dari keabadian gunung. Yunita berdiri dengan tubuh gemetar, menatap matahari terbit dengan mata yang sembab. Ia turun dari bukit itu bukan lagi sebagai CEO yang sombong dan kesepian, melainkan sebagai seorang wanita yang membawa luka abadi, namun memiliki api kecil di hatinya. Api yang dinyalakan oleh seorang OB bernama Erwin, yang memberinya 4 ronde kehangatan sebelum menyerahkan nyawanya demi cintanya yang tak terucap.